Sebelum memasuki area itu, tentu talqin sangat berguna untuk dibimbing. Kenapa? Orang udah meninggal kok dibimbing? Dengar. Kalau kita baca kitab Mukhtar al-Ahadits an-Nabawiyah, terompah orang yang berjalan di atas kuburan, itu kedengarannya sangat luar biasa dahsyat bagi ahli kubur. Kerasnya luar biasa. Nah kalau terompah aja kedengaran suaranya, apalagi ustadz, keluarga, anak yang membacakan lafadz-lafadz talqin, pasti lebih jelas terdengar oleh jenazah. Talqin itu adalah bimbingan, tuntunan bagi jenazah yang bakal menghadapi suasana kehidupan yang baru, yaitu alam barzakh. Dia akan ketemu dengan malaikat yang akan bertanya kepadanya dengan berbagai macam-macam pertanyaan. Sekurang-kurangnya kayak orang yang pernah diajarkan sesuatu lalu untuk diingat-ingat kembali. Karena apa? Sudah lama proses perjalanannya bisa jadi lupa. Tapi kalau coba ingat enggak? Coba kita dulu pernah ketemu di anu, pernah kita kongko di anu, ketika itu kita pernah berenang bareng misalnya gitu kan. Ketika peristiwa itu pernah terjadi dan dialami, cuman lupa karena gara-gara lama masanya. Nah, ketika dia digambarkan, dikenangkan kembali, dia akan teringat, termasuk talqin. Maka itu upaya-upaya ulama yang luar biasa ya. Kemudian yang kedua, itu tadi soal tanah yang yang dikepel-kepelkan anak-anaknya. Nah, itu digambarkan di dalam kitab Nihayatuz Zain yang ditulis oleh Syekh Nawawi Al-Bantani. Itu bukan cuma ngepel-ngepel tanah doang, Bang Dede. Tapi harus dibacakan surat Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr lailatul qadri khairum min alfi syahrin tanazzalul malaikatu waruhu fiha bi idzni rabbihim min kulli amrin salam ya hatta matla'il fajr sampai selesai. Nah itu meringankan azab bagi jenazah yang sekiranya dia tidak punya bekal apa-apa, yang bakal disiksa, yang bakal mendapatkan kesusahan. Dengan dibacakan ayat-ayat itu diringankan. Namanya usaha, namanya ikhtiar. Dibacain sambil dikepel-kepel tanahnya lalu dimasukkan ke dalam kuburnya tadi. Begitu. Ya Kang Dede ya. Enggak harus ganjil. enggak harus ganjil. Cuman memang kalau mau menyandarkan kepada angka ganjil ya boleh saja. Misalnya ayatnya kan apa, hadisnya innallaha witrun, sesungguhnya Allah itu ganjil katanya, yuhibbul witro, maka Allah cinta sama yang ganjil-ganjil begitu. Kalau mau disandarkan ke dalil itu ya boleh-boleh aja, tapi itu bukan yang prinsip gitu. Ya, enggak. Ya. Maka siapa lagi? Iya. Iya. Ya. Ya, itu kan bukan istrinya, ya. Mantan kan? Mantan. Iya. Kalau mantan mah ya jangan. Kalau mantan mah jangan. Iya. Kan ada yang ahli warisnya yang lebih pas, anaknya lah. Itu atau adiknya atau kakaknya itu boleh. Kalau hadir sih itu hadir boleh, tapi kalau ikut memandikannya ya kan udah bukan siapa-siapanya saya lagi.
Iya, orang tuanya. Mm-mm. Enggak, enggak apa-apa. Kalau anak kan mahram, nggak apa-apa. Ya. Kalau saya sih lebih lebih kepada substansinya ya. Itu kan ya maaf, tidak berarti menganggap sepele, tidak berarti menganggap itu tidak baik, enggak juga ya. Itu kan kalau sayang sama orang tua mah ya dari awal ketika masih hidup ya. Kalau hemat saya begitu. Memuliakan orang tua ketika masih hidup. Giliran udah meninggal aja segala pengen dicium, apakah lagi masih hidup mah nggak boro-boro dicium, disuruh aja susah, kan kadang-kadang begitu. Gitu. Jadi itu mah ya maaf kalau sedikit sedikit kurang bagus kesimpulannya itu mah apa sih drama kan gitu, drama kepaksa itu kan. Jadi kalau mau bakti sama orang tua ya sejak kita masih hidup, orang tua kita masih hidup, sayang sama orang tua yang masih hidup ya tentu diukur dengan kemampuannya ya. Tapi ya itu juga satu perbuatan yang baik dan terpuji juga kan, daripada enggak ya. Iya kan? Iya, tetap terpuji, baik juga Pak Basir, nggak jelek enggak. Cuman maksud saya biar bisa dibedakan itu ya. Kalau sudah meninggal kan segala-galanya orang tua sudah tidak bisa merasakan apa-apa kan gitu ya. Ya, jadi kebaikan anak itu tidak terasa ketika orang tua kita sudah meninggal. Tetapi kalau orang tua kita masih hidup pasti akan terasa. Akan terasa gitu kan, pengabdian kita, pemberian kita itu akan terasa. Ya, ini saya agak keras dikit nih ngomongnya nih. supaya sama teman-teman di BSI yang masih ada orang tuanya serius gitu ngurusinnya gitu ya. Jangan sekedarnya sayang. Ibaratnya langit itu runtuh kalau orang tua doa tuh Pak. Langit itu runtuh, artinya terbuka. Allah bukakan pintu langit dengan seluas-luasnya karena orang tua kita mendoakan. Maka beruntung kalau kita masih punya orang tua. Silahkan gitu kan berziarah kemana saja, tapi jangan lupa bahwa keramat yang paling istimewa adalah orang tua. Gitu. Bahagiakan yang masih ada, ya maksimal. Insya Allah dengan sendirinya Allah tanpa melihat bagaimana kita mengurus orang tua kurang atau tidak, pasti ada imbalannya yang lebih banyak. Begitu. Ya. Habis cium orang tuanya 2 minggu kemudian ributin warisan ya. Ya lah itu. Belum juga kering kuburan mak kita itu udah ribut warisan gitu. Begitu. Bagi warisan. Iya. 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 Ya begini aja Pak. Biasanya itu orang berduka itu kan relatif ya, relatif sekali, tidak sama lah. Ada yang sebulan, ada yang 2 bulan. Nah kalau perempuan ditinggal meninggal suaminya, biasa kan 4 bulan 10 hari. Ya katakan idealnya 6 bulan lah, setelah itu baru rembukan kan gitu ya. Baru rembukan. Jangan sampai baru kemarin udah ribut. Rembukan dalam artian begini, kita prihatin dengan salah satu keluarga yang mungkin sangat berhajat dengan haknya, sementara dia punya hak di situ. Nah, ini tujuannya supaya orang tua yang meninggal tidak bersedih di dalam kuburnya menyaksikan anaknya yang masih dalam keadaan susah. Maka saudara-saudaranya atau anak yang lainnya perhatikan, memang ada jatahnya, maka segera selesaikan. Begitu. Tapi tetap
mengacu kepada etika yang jagalah yang etis lah. Jangan baru juga 20 hari, 30 hari, 40 hari udah ngeributin warisan. Itu sangat tidak etis ya. Sangat tidak etis. Begitu. Setelah 6 bulan lah gitu ya. 4 bulan 10 hari kan masa idah perempuan tuh. Kalau ini ukuran logisnya gitu Pak. Ukuran logisnya. Itu Pak Dede ya. Iya. Mohon ya. Dan yang mampu misalnya begini, orang tua kita meninggalkan 1 unit rumah, kemudian ditaksir harganya, katakan kan itu setiap lingkungan berbeda nilainya, nilai harga rumah, nilai harga tanah, ada yang 1 miliar, ada yang 500 juta, ada yang cuma 200 juta. Nah itu jangan sampai mengurangi dari harga pasar. Jangan mentang-mentang saudaranya yang lainnya susah, tidak mampu memberikan solusi, terus kita yang dianggap mampu dan bisa memberikan solusi, lalu semena-mena mengambil itu rumah dengan diberikan harga yang semurah-murahnya. Itu juga zalim. Dari mana sisi zalimnya? Karena dia akan mengurangi hak saudaranya. Yang 500 juta sebenarnya itu rumah harganya, kemudian dia beli cuma 300 juta atau 250 juta. Sedangkan kalau dijual sama orang lain itu kan harus 500 juta misalnya. Kalau misalnya 450 juta masih wajar. Karena pertama sama anaknya sendiri, kemudian juga itu sebagai solusi. Tapi kalau 50% hilang, itu namanya mendolimi saudaranya, gitu ya. Jadi tetap walaupun mencarikan solusi, tapi jangan diambil kesempatan itu sebagai untuk kepemilikannya dengan diberikan harga yang semurah-murahnya. Dolim itu nantinya. Nanti nggak berkah. Kalau nggak berkah, bukan jadi utuh, malah habis nantinya. Malah habis. Begitu. Mangga? Ya. Ya. Siapa? Iya. Betul. Itu saja. Ya. Jadi yang namanya ahli waris, dia bukan cuman berhak menerima harta warisan, dia juga berhak untuk menerima utang warisan. Begitu Pak Dede. Ya, utang warisan. Dan nanti dia ditaksir utangnya berapa nih si almarhum atau almarhumah ya. Ya, kita ini punya orang tua kan berbeda-beda. Ada yang memang nasibnya kurang bagus, misalnya maaf, mudah-mudahan tidak ada kan itu ya. Sehingga ketika meninggal dia meninggalkan utang gitu. Maka mau nggak mau anak semuanya menanggung kewajiban untuk menyelesaikan. Jangan siap menerima harta warisan tapi tidak siap untuk menerima warisan utang. Nah, ini repot. Gitu. Sudah sewajarnya dan sudah wajibnya bagi anak untuk menyelesaikan tanggungan orang tua. Karena anak kan diurus sama orang tuanya sejak kecil sampai dewasa, bahkan sampai dinikahkan, bahkan sampai disekolahkan dan lain-lain. Sudah sewajarnya si anak menanggung kewajiban orang tuanya, misalnya dia punya utang. Jadi anaknya, kalau almarhum almarhumah tidak meninggalkan aset atau harta warisan. Kalau meninggalkan harta warisan, selesaikan dulu harta warisan dengan harta warisan itu, utang piutangnya, lunasi dulu semuanya, termasuk biaya-biaya pemulasaraan jenazahnya. Sisanya baru dijadikan harta warisan. Begitu. Baik. Masih ada? Iya. Iya.
Ya. Ya. Iya. Azan itu sangat banyak manfaatnya, ya, sangat banyak manfaatnya. Bukan hanya untuk sholat, ya, bukan hanya untuk sholat, banyak. Misalnya hujan lebat sekali dan sangat mengerikan, disunahkan azan. Setelah azan biasanya selesai dan reda hujannya. Kayak kemarin, yang hari Jumat itu luar biasa besar sekali. Saya habis ngajar anak-anak santri itu Isya, hujan besar sekali, ngeri sekali. Saya azan. Setelah azan selesai reda. Begitu. Ada kebakaran. Sebagian mungkin harus cari air. Tapi ada satu orang yang harus azan. Untuk apa? Untuk menundukkan api. Wasilahnya dengan air. Tapi kekuatan yang supranaturalnya itu ada pada azan. Jadi api nanti begitu diguyur dengan air tidak kemudian menjadi besar, tapi malah jadi padam. Begitu. Angin kencang sehingga membuat hancur bangunan, rumah, tumbang pohon. Azan juga termasuk. Ya, azan juga. Ada orang kesurupan, diazanin. Karena setan atau jin sangat takut dengan suara azan. Termasuk jenazah yang dikebumikan. Kalaupun misalnya dianggap tidak ada faedahnya, ya minimal buat yang nganterin, Mas, nih gua azanin gitu. Minimal itulah itu, ngingetin buat sembayangnya supaya yang nganterin jenazah itu pada ingat sholat. Kalaupun dianggap itu bagi mayit tidak ada faedahnya, ada faedahnya. Begitu, ya. Ya sunnah diazankan. Itu Pak Basir ya. Ya. Dari kaum Hawa nggak ada yang mau tanya? Sudah. Lagi sibuk gendong itu. Iya. Baik, ya. Allahumma salli ala sayyidina wa habibina wa syafiina wa maulana Muhammad wa sallim wa radiyallahu anhu sahabat Rasulillah ajmain. Allahumma ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Malik ya Kudus ya Salam ya Mu'min ya Muhaimin ya Sattar ya Syakur ya Jabbar ya Qahar ya Ghaffar ya Latif ya Khabir ya Sami'u ya Basir ya Hayy ya Qayyum ya Dzal Jalal wal Ikram. Allahumma ya Allah anugerahkan ilmu untuk kami, ilmu yang manfaat, agar kami semakin lebih taat dan lebih berbakti dan mengabdi kepadamu ya Allah. Ya Allah berkahi rezeki kami ya Allah, dan jadikan kami hamba-Mu yang bersyukur. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, lindungi kami, lindungi istri dan anak-anak kami, juga orang tua kami, guru-guru kami dan orang-orang yang kami cintai, agar tetap istiqomah ibadah dan taat kepadamu ya Allah. Lembutkan hati putra-putri kami agar taat kepadamu ya Allah. Hiasi mereka dengan akhlak dan budi pekerti yang luhur ya Allah. Berikan kepada mereka keselamatan, berikan kepada mereka perlindungan, berikan kepada mereka kemuliaan, mulia dengan ibadahnya, mulia dengan akhlak dan budi pekertinya, serta diberikan keselamatan ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahirabbil alamin. Demikian kajian kita pada malam hari ini, semoga banyak memberikan manfaat kepada kita semuanya. Kurang lebihnya mohon maaf. Insyaallah kita jumpa lagi di pekan yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.